Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged thalabul ilmi sinau sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Sholawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lajengaken pembahasan kita ingkang kegayutan kalih huru-hara utawi peristiwa ingkang ageng menjelang hari kiamat. Samenika kita ngriwayataken saking hadis Baihaqi. Hadis itu mempunyai sebuah pertanda, yaitu akan datang sebuah peristiwa-peristiwa besar menjelang akhir zaman. Sayati 'alan nasi zamanun, kelak akan datang ya sebuah masa pada umatku. Butunuhum alihatuhum, perut itu akan menjadi Tuhan. Jadi butunuhum alihatuhum, maka kemudian ya perut ya atau kawulo telih ini ya, maka kemudian kawulo kan kita, telih itu apa? Ya butun ya, atau kemudian perut. Jadi ya butunuhum alihatuhum wa kiblatuhum nisa'uhum, dan kiblatnya itu ya berubah menjadi bukan kiblat Ka'bah tapi wanita. Yang koran baru saja ya. Jadi kiblatnya bisa berubah menjadi wanita. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya wasarofuhum mata'uhum, dan kemudian saraf atau kemuliaan itu tinggal dinilai dari harta, benda, kekayaan ya dan kedudukan. Wasarofuhum mata'uhum, maka kemuliaan itu hanya dinilai dari ya kekayaan, kedudukan Raja Brono ya dan seluruh ya pepaes daripada kehidupan dunia ini. Kemudian wadirhamuhum dinuhum, dan kemudian agama mereka itu berubah menjadi uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Maka la yabqa minal iman illa ismuh, tidak tertinggal dari iman itu cuma ismuh, hanya sebutan saja. Jadi iman itu hanya di pelajaran tapi tidak pernah diaplikasikan, tidak pernah kemudian dilaksanakan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wa masajiduhum, sedangkan masjid-masjid mereka imaratun, itu menjadi imarah atau makhmuratun, itu akan menjadi makmur, indah, besar, menjulang. Imarahnya atau kemudian menaranya itu gemerlap, masjidnya luar biasa. Tapi wa qulubuhum kharabun minal huda, tapi hatinya kharab. Kharab itu apa? Kosong dari petunjuk. Wa ulama'uhum, sedangkan ulama mereka, para ahli ilmu mereka itu berubah menjadi apa? Asarru khalqallah fi wajhal ard, maka mereka itu akan menjadi makhluk yang paling buruk ya di atas dunia ini. Jadi ulamanya menjadi orang yang paling buruk karena apa? Ya, dalam hadis lain itu disebutkan indahum takhruju fitan,
maka kemudian akan keluar dari mereka itu adalah fitan, berbagai macam fitnah. Wa fihim ta'ud. Tapi kemudian fitnah itu akan kembali pada mereka juga. Jadi ma'asyiral muslimin, ahli ilmu itu bukan memberikan petunjuk kepada manusia, malah ngisruhleh keadaan. Sehingga akhirnya takhrujul fitan min indihim. Maka kan keluar fitnah itu dari sisi mereka. Wa fihim ta'ud, dan kemudian fitnah itu akan kembali ya kepada mereka juga. Haina idin, apabila semua itu sudah terjadi, ibtala ahum bi arba'ati asya, maka mereka akan kami coba dengan 4 cobaan. Apa 4 cobaan itu? Yang pertama adalah al-jawru minas sultan. Mereka akan diberikan pemimpin yang tidak kapabel belas. Mereka akan diberikan pemimpin yang ya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mereka akan diberikan pemimpin yang otoriter. Mereka akan diberikan pemimpin yang sewenang-wenang. Jawru minas sultan, yaitu adalah ya diberikan pemimpin yang ya tidak bagus atau buruk. Kemudian yang kedua, qahtun minaz zaman. Qahtun itu apa? Yaitu akan diberikan bencana, paceklik, kekurangan, ya, kemudian juga krisis sandang pangan, harga mulai membumbung tinggi, ya, pasar-pasar sudah mulai hilang. Coba ruko-ruko sekarang banyak yang tutup kan, pasar-pasar juga banyak yang sepi. Kemudian daya beli masyarakat menjadi berkurang. Ini adalah qahtun minaz zaman. Jadi zaman kemudian akan berubah menjadi krisis. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dulmun wulatu, yaitu adalah dulmun atau kezaliman daripada pejabat. Ya, kira-kira pejabatnya jadi zalim semua, mutasi, ya, kudu store sekian. Ya, kalau kemudian mereka mengambil proyek, ya prosteknya dikurangi sekian. Ya, bahkan kemudian kalau mereka itu kemudian ada persengketaan pengadilan, ya kemudian juga jalannya juga tidak adil. Karena itu yang keempat adalah dzulmun minal hukam, yaitu peradilan yang bobrok. Sing salah ya jadi benar, sing benar jadi salah. Ini adalah pertanda ketika menjelang akhir zaman, ketika kemudian orientasi itu tidak berubah menjadi yang lebih baik, maka yang terjadi adalah keadaan yang gonjang-ganjing seperti tadi. Ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah butunuhum alihatuhum. Mereka menjadikan perut itu menjadi Tuhan atau penyembahan mereka. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Mereka kemudian ya hanya mementingkan perutnya saja. Ini kemarin saya disuruh untuk mengisi di KUA itu berkaitan dengan masalah tentang pembekalan pranikah, pembekalan nikah, pembekalan pasca nikah gitu ya. Itu ternyata fenomena yang terjadi di kabupaten maupun kota, itu ketika kemudian pegawai itu banyak diangkat menjadi P3, angka perceraian juga tinggi. Ya baru P3 ini Mas. Ya P3 itu kan kayak ASN tapi tidak dikasih gaji atau pensiun kan sebenarnya. Ini kemudian terjadi banyak yang diangkat menjadi P3. Oh itu ternyata seiring dengan peningkatan daripada perceraian. Dulu ketika guru itu diberikan sertifikasi, bukannya bersyukur, tapi angka perceraian pun juga meningkat. Zaman dulu, pada zaman Pak SBY dulu ya. Jadi ya ngewoh nih ya mulek ya. Udan jaluk panas, panas jaluk udan kan ya. Ya nyang omah pengen dharma wisata, teko pantai, teko gunung pengen mulih dengan. Jadi menungso ini ngewoh nih pol. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika mereka itu hanya menuntut pada perutnya saja, ujung-ujungnya apa? Allah memberikan banyak sekali peringatan. Ya dengan apa? Dengan penyakit. Ya, penyakitnya apa? Banyak sekali sekarang. Ya, penyakit yang diakibatkan karena perut. Dalam hadis itu dikatakan al-ma'ida'u ya, ar-ra'sul da'i, pokok daripada semua penyakit ma'idah. Ma'idah itu apa? Lambung. Coba kalau orang sekarang sakit GERD, mana wis bingung kan? Sakit emah kan bingung semua kan?
Sakit perutnya sakit itu ya mereka bingung semua. Sedangkan penyakit GERD, penyakit gastritis, penyakit MAH, penyakit lambung itu hampir 90% penyebabnya stres. Jadi diobati ya kerjanya obat MAH kan antara 4 sampai 6 jam. Jadi kalau diminumi obat ya sembuh, obatnya habis, ya balik nih. Karena apa? Stresnya tidak dihilangi. Sumber stres itu ada 4. Yang pertama itu adalah frustasi, enek masalah tapi tidak kemput-kemput. Yang kedua itu adalah konflik, memilih sesuatu yang sama beratnya. Jadi aku pilih jogo ibu, bapak, apa kerja. Jadi seorang wanita kadang-kadang kan konflik ya. Ya apa saya harus tinggal di ya perumahan PMI ya, perumahan Mertua Indah, atau kemudian harus ngontrak sendiri. Itu kan bentuk daripada konflik. Ya, kita harus berdamai dengan konflik tadi. Pilih salah satu. Ya, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau menungso itu pertimbangannya banyak ya. Semakin banyak pertimbangan, semakin sakit nanti. Ya namanya apa? Ngempet disease. Jadi penyakit ngempet. Ngempet itu karena apa? Dalam Quran itu dikatakan ngempet itu karena 3. Yang pertama adalah kazim. Kazim itu apa? Marah. Karena itu kenapa? Ya Rasulullah mengatakan la takzab 3 kali. Jangan kamu marah. Kalau kamu bisa mengendalikan rasa marah, walakal jannah, pasti kamu mendapatkan surga. Ya. Karena itu banyak sekali pasien kita itu yang umurnya 40, urung antek 50. Kemarin itu yang muda malah 38, itu udah kena stroke. Makanannya bagus, olahraganya cukup, ya pola hidupnya juga baik, keluarganya juga harmonis. Tapi kenapa dia kemudian gampang stroke? Ketika ditanya ternyata apa? Gampang emosian. Kalau emosi tidak terkendali akhirnya jadi marah. Ya, kemudian yang kedua, penyakit yang sering menerpa manusia itu apa? Gampang mengeluh. Ya, dikaplok gurune wis ngomong yang orang tua nih. Ya apa enggak? Ya, hanya kesalahan sedikit saja ya. Disenggol sikile, lapornya ditendang. Akhirnya lapor bahkan udah gurune di peradilan. Wah, ya itu generasi cemen ya. Zaman dulu kan kalau kita nggak iso ngapalnya kan ya di semua amplop ambek penggaris kan biasa. Ya dulu kalau saya ngomong koja ambek gurune ya itu diwantem sama penghapus. Ya karena saya seneng silat tuangkes terus malah tuang itu diwantem kapur malah ya. Ya tapi gitu biasa saja ya. Akhirnya menjadi kenangan kan zaman dulu. Tapi sekarang ini mungkin ya dijenggung gitu saja ya bisa dilaporkan ke polisi nanti. Ya, karena apa? Generasinya cemen. Cemen itu apa? Gampang mengeluh, gampang playing victim, merasa yang paling dikorbankan. Kan itu kan. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, generasi Z sekarang atau Gen Z itu kalau kemudian mereka itu meneliti sesuatu tentang penyakitnya, mendetail sekali. Ya. Oh, saya sudah berobat ini di Halodoc saya begini, wah. Ya, akhirnya kan dia tidak punya dasar ilmu kedokteran. Sebetulnya dia mau cocok gitu kan. Akibatnya apa? Ya tidak sembuh. Kalau penyakit GERD itu ya kelihatan bahaya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya kan 90% karena stres. Dan obatnya sederhana, bukan penyakit obat emah bukan, tapi apa? Tawakal. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sudah segala sesuatu itu akan hilang sendiri. Ya, penyakit yang ketiga kan kazim, kemudian banyak mengeluh atau sikayah, kemudian yang ketiga apa? Ya, yang ketiga itu adalah khirsu ala dunya. Ya, ambisi yang berlebihan kepada dunia. Khirsu ala dunia, ini wong Jawa ngarani napa? Kemrungsung. Ya, gampang sambatan, gampang lesu, gampang kemrungsung. Itu trio yang akan membinasakan jenengan. Moro-moro tangannya kayak pleh dewi, ya. Moro-moro mumet dewi, ya. Moro-moro geringgingan semua. Ya, geringgingan semua sing disalahne asam urat mek kolesterol.
Mau sakne aku jadi asam urat mbek kolesterol iki. Yang benteng puskesmas itu mending diperiksa kuwi, makna itu enggak mempresentasikan apa-apa. Kalau orang itu kemudian dia tegang habis ujian atau habis melek bengi itu kalau diperiksa kolesterolnya mesti naik. Orang yang kurang minum, kemudian penyaringan ginjalnya tidak bagus, mesti asam uratnya naik. Jadi bukan karena makanan, tapi karena situasi tertentu. Tapi timbang nggak jeplak gitu ya, timbang nggak ngomong, akhirnya apa? Sing disalahnya, wong Indonesia senengannya kan kambing hitam. Harusnya senengannya bukan kambing hitam, kambing korban. Ya, kalau korban kan ya bisa berguna bagi orang lain. Tapi ini enggak, senengannya kambing hitam, senengannya menyalahkan orang lain. Karena apa? Keliru ibu-ibu didik anaknya waktu kecil. Coba anak kita dulu kalau kesandung begitu kan apa yang dikatakan? Wes kodoke melayu. Ya, karena itu bukan salahnya kodok. Kodok orang nyapo-nyapo, Pak. Ya, tapi sering disalahnya karena apa? Anaknya jatuh. Nah itu berulang-berulang kan jadi mindset harus ada sesuatu yang disalahkan. Ya ini akhirnya berubah menjadi ya penyakit yang sangat mematikan sekali, yaitu apa? Gampang playing victim, gampang merasa terkorbankan, ya gampang merasa yang paling tertindas. Jadi ma'asyiral muslimin, kita dibandingkan Gaza kan tidak ada apa-apanya. Gaza itu beberapa bulan tuh mereka makannya hanya memakai rumput, kadang-kadang mereka minumnya dengan air laut yang disaring, ya rasanya nggak karuan kayak gitu. Bahkan mereka kemudian memakan apapun yang tumbuh di padang pasir, hanya apa? Untuk menyambung nyawanya saja. Sedangkan kita kan sak luwe-luwene kita nek diundang tonggo itu genduren mesti mangan sampean. Ya, wis mangan wareg pisan gitu ya. Dan kondangannya mesti kan mubeng kan? Ya, ini tasakuran, oh ini tahlilan, oh ini yasinan, ya, oh ini munyer. Jadi rizqan minallah itu enak terus kalau di Indonesia. Tapi kalau di Gaza tidak ada sama sekali, masyaallah. Ya, karena itu ketika kemudian seseorang itu menjadikan perutnya itu menjadi Tuhan, maka ujung-ujungnya akan menjadi sangat luar biasa sekali. Ya, kemudian wadanani ruhum dinuhum, mereka menjadikan uang itu menjadi agama mereka, kan ujung-ujungnya uang. Ya, karena itu kayak kemarin tuh PT Petral itu yang menguasai kan Riza Khalid. Riza Khalid itu mempunyai anak yang namanya Kerry Andrianto, yang kemarin tuh menyewa tanker ya untuk ngangkut minyak itu dari Indonesia ke Singapura. Kalau sudah di Singapura itu kemudian dikemasi dan dijual di Pertamina. Kira-kira harganya lebih murah atau lebih mahal, Pak? Ya, kemarin Pak Purbaya itu kemudian membuka, oh, ternyata ya Pertalite regane gur 4.000. Wah, no suka apa ini mafianya. Ya, karena apa ya? Cuma ya diambil dari Indonesia, pakai kapal tanker kemudian dikirim ke Singapura dan kemudian dimasukkan lagi ke Indonesia. Biayanya kemarin kapal tanker itu sekitar 178 M. Dan itu kemudian digunakan untuk apa? Saudara-saudara sekalian, main golf di Thailand. Ya, bayangkan ini harusnya itu kan bisa untuk memberi makan berapa banyak orang itu. Gimana betul? Kota Blitar saja untuk beras, pembagian beras kan dipotong 100 miliar. Ya, karena apa? Dianggap ya, membebani anggaran. Lagi 100 miliar jenis dipotong di sana digunakan untuk main golf. Jadi ma'asyiral muslimin ini gambaran kita kalau kita melihat seperti ini luar biasa. Alun Rafael sampean kenal ya dulu. Pajak itu loh. Itu ternyata kalau dihitung angka korupsinya 3 kuadriliun. Nah, ini bukan 3 kuadrimiliar, bukannya 3 kuadriliun. Ya, itu kalau diteliti saja sudah banyak. Itu kalau dikembalikan saja utang kita sudah genep sebenarnya. Coba itu nanti kalau la tazula qabda ma'abdin hatta yus'alu an arba, tidak bergeser kaki anak Adam sampai kemudian akan ditanya tentang 4 hal. Ilmumu sudah kamu amalkan atau belum?
Masa mudamu kamu habiskan untuk apa saja? Umurmu kamu isi untuk apa saja? Sing paling benjut sing nomor papat. Hartamu min ainak tasabaha wa fima anfaqahu. Dari mana kamu memperolehnya dan bagaimana kamu kemudian mentasaruf atau mendistribusikannya. Melakukan jenengan, loh kok miskin terus, alhamdulillah. Pokoknya kalau duit mungkin jenengan kemeluin di Pak. Ya, sarane sampai ndak nyekel duit, akhirnya jenengan punya keinginan wes tak ngibadah ya wes. Coba lah sampean megang duit, ya, dijak dugem koncone budal lah ya. Ya, atau dijak kemudian ya untuk ya kemudian acep-acep gitu mesti budal. Ya, karena apa? Manusia itu kalau ya koceh duit, mesti kemudian dia akan hilang kendali. Karena apa? Ya dana niruhum dinuhum, karena uang itu bisa menjadi agama. Ya, kalau sudah menjadi agama, maka dikendalikan semuanya itu dengan uang. Karena itu kemarin Menteri Keuangan itu sampai bongkar-bongkar ya semua pemerintah daerah itu yang mengendapkan dananya itu kemudian dibongkar semua. Jadi mereka itu mengendapkan dana supaya apa? Supaya mereka mendapatkan ya bagi hasilnya deposito. Ya diambil pada akhir tahun. Tapi akhir tahun kan tidak boleh diambil karena itu mereka itu ya proyek itu batasnya kan Januari pertengahan. Ya karena itu kemudian mereka mengambilnya itu Januari awal. Jadi kan wis ganti tahun kan. Nah, itu nanti bunganya tinggi sekali. Ya, ini adalah riba yang paling mematikan itu apa? Ujung-ujungnya apa? Yang harusnya untuk program-program ke masyarakat diendonkan dulu hanya dalam rangka untuk membadi. Tahu ya membadi? Ya, membadi lewat apa? Ya lewat ya uang yang diendapkan di dalam setiap rekening tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, ini namanya apa? Dana niruhum dinuhum. Mereka menjadikan dinar, menjadikan dirham, uang, cuan itu hanya sebagai bentuk daripada apa itu? Sebagai Tuhan. Di Cina kemarin geger luar biasa. Tahu ya di Cina? Itu muncul yang namanya Museum 798. Nah, Museum 798 itu ternyata para artis pada semua agensi di China, ini ternyata mereka itu kemudian ada upaya ritual yang sangat kejam sekali. Mereka itu kemudian dibunuh, diambil organnya, kemudian ya dagingnya, pembuluh darahnya itu dijadikan ya perhiasan di museum. Dan mereka mempunyai ritual yaitu adalah kalau mereka itu bisa berganti organ, maka mereka itu akan hidup abadi. Kewenangannya bagaimana? Kewenangannya itu anaknya Jin Jinping, namanya Yulan Lan. Itu kemudian di apa? Di Australia itu ternyata kemudian ya ada sindikat apa itu penyelundupan senjata, transaksi uang ilegal, transaksi macam-macam itu dinamakan atas nama Yu Menglong. Lah Yu Menglong itu ternyata dia itu adalah artis yang kemudian disiksa sampai mati. Bahkan diperkosa oleh para gay elit. Bahkan kemudian dia dijatuhkan dari lantai dan ternyata dia apa itu tanggal lahirnya sama dengan Xi Jinping. 15 Juni kalau Xi Jinping 1958, kalau Yu Menglong itu ya 15 Juni 1988. Ya, ternyata ada tumbal-tumbal seperti tadi. Kalau dulu kan ada isu zaman tahun 70-an itu mobil cap gunting itu, Pak. Biyen sampean sing umure wis widaan mungkin kelingan ya, namanya mobil cap gunting. Nanti mencuri anak-anak kemudian digunakan untuk tumbal kertas, untuk tumbal bangunan gitu kan. Itu dulu ya kelihatannya isu. Tapi ketika Lapindo kemarin itu apa? Banjir kemarin tiba-tiba ditemukan oleh Pak Polisi Darjo itu ada beberapa ritual itu membuang bayi di situ. Ya, jadi mereka orang-orang itu ngawut Pak, karena apa? Yang disembah itu cuma dua. Kalau mereka nggak menyembah Allah, ya menyembah tauhid. Tauhid itu apa? Mayubadu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah. Jika ritual itu sejak Cina, Mesir,
Kalau di Mesir dulu zaman Umar bin Khattab kan supaya Sungai Nil nggak bergolak kan harus ya melempar gadis itu yang perawan itu di Sungai Nil kan. Supaya apa? Supaya kemudian Sungai Nil itu kemudian tidak bergolak, tidak menimbulkan banjir yang merusak pertanian mereka. Itu mengorbankan orang. Bhairawa Tantra daerah Blitar, Kediri, Tulungagung, Galek itu kan dulu masa sebelum Mojopahit, Singasari dan awal Mojopahit mereka mempunyai agama yang namanya Bhairawa Tantra. Itu ketika mereka upacara panca makara ya, puja, maka kemudian mereka ketika tahap maituna mereka mengorbankan juga seorang perawan. Sama. Jadi pengorbanan manusia. Ketika kemudian agama dibawa kepada sesuatu yang sebenarnya itu ritual yang biasa diubah menjadi ritual yang penuh dengan sacrifice, human sacrifice, yaitu pengorbanan yang manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, Islam itu datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan tahrirul insan min ubudiyatil insan, yaitu adalah membebaskan manusia dari mereka menyembah manusia kemudian dialihkan hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya dakwah Islam seperti itu. Coba definisi dakwah apa? Dakwatun nas ilallah, yaitu adalah dakwahnya seseorang kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwatun nas ilallah, yaitu kita berdakwah pada manusia untuk kemudian mereka itu supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Bil hikmah, dengan cara yang paling hikmah. Paling hikmah itu apa? Yang paling kemudian tidak menimbulkan mudarat yang lain. Ya, jadi jangan sampai dakwah kita malah membuat mudarat kepada yang lain. Coba seperti kebencian pada Ba'alawi yang ditiupkan oleh PBI itu ya. Itu kan menimbulkan ya bentrokan yang luar biasa. Kemudian antara Trans 7 dengan Lirboyo, yaitu akan menimbulkan ya banyak sekali ya benturan yang luar biasa. Karena apa? Sebenarnya itu trik-trik yang dilakukan oleh PKI dulu. PKI pertama memberontak itu 1926. Yang memberontak dulu sebenarnya itu adalah kaum muslimin yang pajaknya itu kemudian ditarik, kemudian tokoh muslim itu dipateni oleh Londo. Dan ini kemudian dilawan oleh para pengikutnya, para santrinya. Nah, ketika melawan Belanda tadi, PKI ngubuk-ngubuki. Paham ini ya? Itu pimpinan Muso, Semaun, Alimin, Darsono, itu ketika mendirikan SI Merah di Semarang, itu kemudian ngubuk-ngubuki pemberontakan di Banten. Akhirnya kemudian semua orang itu dibuang di Bovendigul. Tahu ya Bovendigul? Jadi semuanya nanti dibuang di Bovendigul. PKI-nya malah selamat. Karena apa? Langsung lari di ya Rusia. Muso lari ke Rusia, Semaun juga gitu, Alimin juga gitu. Pemimpinnya malah selamat. Nah, dan nanti mereka datang lagi ketika terjadi Affair Medion 18 September 1948. Jadi ingat ya, jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan mereka itu mengadu domba antara birokrat dengan kiai, antara aparat dengan rakyat, antara petani dengan tuan tanah, antara Islam dengan tradisional. Jadi semuanya diadu domba. Ini adalah mirip sekali dengan yang namanya pertarungan ya materialistis, dialogis ya seperti ini. Ya, menanamkan apa? Kebencian ya di atas kesenjangan daripada ekonomi tadi. Maka kemudian Indonesia dibuat ekonominya itu tidak stabil. Supaya apa? Jurangnya tadi menganga. Kata Roma Irama, yang kaya makin, yang miskin makin. Kesenjangan itu digunakan oleh komunis dalam rangka untuk kemudian merubah, untuk mengacak-acak. Sedangkan kapitalis itu mengambil keuntungan dengan mengeruk seluruh kekayaan Indonesia. Sing dihapusi lho menengai. Wong Indonesia dan kona apot. Ya pada diugrek-ugrek kayak apa wis yang penting iso budaya masjid, iso nyekolah nih anak putu kan begitu aja. Kan sederhana sebenarnya cita-citanya. Tapi itu kemudian digunakan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian mengeksplorasi habis-habisan ya daripada seluruh kekayaan daripada negara kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau uang sudah menjadi ya Tuhan itu bahaya sekali. Filsafat Cina itu ya mereka itu mengambil uang dengan cara apapun, baik nipu, mengambil dari bank kemudian tidak nyaur, atau kemudian mereka menggosok atau menipu, atau kemudian mereka kemudian membuat surat palsu sehingga bisa ngangkangi tanah. Itu namanya ciok. Ciok itu adalah tipu daya untuk mengambil uang. Kalau kemudian ya, bisa menyogok aparat ini itu dan sebagainya, mensiasati hukum itu dan sebagainya, maka kemudian yang sudah diambil dari ciok tadi akhirnya diciak. Ciak itu apa? Nah, dimakan. Oh, ibu-ibu apa ya ciak? Kalau sudah diciak ternyata konangan sehingga diuber oleh aparat keamanan, akhirnya mereka menjadi cao. Cao itu apa? Lari. Jadi tipenya 3 tadi, ciok, ya kemudian ciak, kemudian cao. Ya, ini cara-cara bagaimana mereka itu bisa mengambil harta itu dari orang lain. Ujung-ujungnya apa ya? Duit. Edi Tanzil, ya ketika kemudian ya dia melarikan uang 1,3 T ya, itu sampai di sana sekarang jadi bos bir di Beijing. Ya, dan tidak ada ekstradisi kan? Tidak ada sama sekali. Dia mengambil uang dari rakyat. BLBI juga begitu. APBN diambil untuk nalangi bank-bank yang bermasalah itu sampai ratusan triliun, baru tidak balik juga. Nikel 300 triliun, hukumannya berpatang tahun. Ya, sing nyolong pitik ya iso 5 tahun, Pak. Ya, karena pada iso bayar. Ya, itu 300 triliun cuma Heri Muiz berapa? 4 tahun kan? Jadi ma'asyiral muslimin ya tergantung sapa sing duwe duit itu ya, duit menjadi Tuhan tapi apakah mereka bahagia? Ya enggak. Karena semua yang punya harta itu penyakitnya cuma satu, apa? Takut kehilangan. Ya apa enggak? Kalau takut kehilangan, kira-kira iso nyenyak tidur apa enggak? Wangel. Nek jenengan ambek ngaji ini cek iso turu. Nggih napa mboten? Ya, jenengan berdelok TV ya ya manduk mak tekluk bablas. Ya. Sedangkan orang yang nun jauh di sana yang mereka itu mengelola uang ratusan triliun, yaitu kemudian tidak bisa tidur. Takut apa? Nah, yang bank nanti harganya turun. Mereka investasikan ini tiba-tiba bodong. Ya, terus kemudian tak titipkan atas nama orang lain, engkau digosok, diambil dan sebagainya. Wis gak aman tok enek. Mulane jenengan tuh enggak diparingi, loh aku ora sugih-sugih kaya wong kae ya. Ini jenengan sugih didik wah kemelendi mesti. Akhirnya apa orang gelem sholat yang al-hudana. Ya sudah gurdulin ya kan ya. Karena itu ma'asyiral muslimin inilah ya, maka uang menjadi Tuhan. Wasarafuhum mata'uhum, maka kemuliaan hanya diukur dari kedudukan saja. Ya kalau sudah kemudian kedudukannya tinggi, ya itu kemudian seneng disubyo-subyo. Karena itu kalau jenengan jadi pejabat, bayangkan ya, mau turun mobil saja dibuka nih. Ya apa enggak? Mau jalan saja ada Power Ranger, tahu ya Power Ranger? Ya di depan tuh mah tok ya. Itu kemudian membuat jenengan itu semuanya terfasilitasi dengan mudah. Perasaan menjadi ya, wah aku punya kuasa sehingga ya dia bisa didik ngomongnya itu geni kan gitu. Semuanya serba terlaksana. Tapi nah sudah pensiun, boro-boro enak sing buka nih. Biasanya kalau orang ketemu monggo, enak orang ketemu hormat semua. Tiba-tiba ndak hormat semua. Kira-kira stres napa betul? Stres, Pak. Apalagi mbiyen sing disia-siane ngono kuwi lho. Akhirnya dikono-kono banyak orang. Stres nanti. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin kalau mereka hanya mengandalkan jabatan, ya maka jabatan tuh ya, itu cuma diganti pada orang lain terus. Coba kan ada sunnah pergiliran. Watil kal ayyamu nudawiluha bainanas.
bahwa semua hidup itu akan dipergilirkan semua. Tidak ada yang lolos dari sunnah pergiliran. Yang dulu itu moncer, moro-moro meredup, setelah meredup, moro-moro kemudian hilang dari peredaran. Ya kemudian setelah itu bisa bangkit sebentar, baru ceblok nih, bangkit nih, gitu aja hidup. Tapi selama jenengan itu hidup dalam naik turun tadi, naik jenengan bersyukur, naik turun jenengan sabar, pahala nih akeh. Coba bayangkan, sesederhana itu hidup ini sebenarnya. Coba kalau jenengan itu terpuruk, kemudian ya banyak bersabar. Sabar itu bagaimana? Enggak ngeluh pokoknya. Ya pokoknya semuanya dilakoni dengan apa? Dengan enggak ngeluh. Yang penting kemudian tetap bekerja, tetap ibadah, tetap kemudian ngayai ya wajibat atau kewajiban kita. Selesai sebenarnya. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan ngempet kok. Kalau ngempet sambil misuh-misuh dalam hati, ya cepet setruk. Ya, jadi hilangkan kebencian tadi. Karena kebencian itu akan membuat kita akan menjadi terkurung, terpenjara di dalam ego kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Blaming, menyalahkan orang lain. Orang lain disalahkan tuh enggak krese kok. Iya apa enggak? Dia punya urusan sendiri-sendiri kan? Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Wah, ini adalah sumber penyakit. Kalau menyalahkan diri sendiri. Sedang kita itu harus kemudian menghormati diri kita sendiri sebagai apa? Hamba Allah yang punya tugas untuk ibadah. Selesai sebenarnya. Sehingga apapun yang menimpa kita disadoni dengan syukur dan sabar, sebenarnya pahalanya sangat melimpah. La in syakartum la azidan lakum. Kalau jenengan bersyukur, nikmat jenengan akan ditambah. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Maka orang yang sabar diberikan pahala Allah tanpa batas. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin, ya jenengan bisa melihat kalau kita itu lihat ya pejabat yang dulu muncul tiba-tiba ya tidak ada suaranya sama sekali. Dulu zaman Pak Harto ada yang namanya ya, Pak Harmoko itu loh. Saya menuju petunjuk begitu ya. Ya, beliaunya itu muanut begitu aja. Tapi menjelang akhir hayatnya beliau kan akhirnya berusaha untuk menjadi lebih baik kan, bangun masjid, menjadi lebih penyantun kan begitu. Jadi orang itu mesti ada naik turunnya. Ketika naiknya itu dia kemudian bersyukur, turunnya itu kemudian dia lembah mana, kemudian berusaha untuk menambah amal ibadahnya, itulah orang yang benar sebenarnya. Karena di dunia itu enggak ada orang yang bebas dari kesalahan. Kullu bani adama khotoun. Semua bani Adam itu khotok. Khotok itu apa? Ya salah. Mulanya ada makanan namanya kotokan. Tahu ya kotokan? Ya, ibu-ibu tahu kotokan? Ya. Kotokan itu dari kata ya kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan. Nek salah itu tempat membuka rezeki. Bayangkan, salah dosa malah membuka rezeki. Caranya bagaimana? Dengan istighfar. Malaziman istighfaron ja'ala lahum min kulli ya, dikin makhrajan. Barang siapa yang beristighfar, maka dalam setiap kesulitan akan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hamin farajan. Kalau kemudian dia sedih, diganti dengan kegembiraan. Nah ini sing ketelu ini ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dosa tapi malah mendapatkan rezeki. Tapi pintunya apa? Pintunya istighfar. Babut taubah. Nah kita itu kadang-kadang untuk istighfar saja sulit Pak. Jangan ketika ngaji begini, kamu tak istighfar. Nek metu sama masjid lali. Mana istighfar itu dahsyat sekali. Rezeki apapun akan terbuka itu kalau kita kemudian banyak beristighfar. Dan rezeki itu bukan duit. Rezeki itu apa? Ya kecukupan, kesehatan, anak sehat, rumah ayem, tentrem. Ya. Bayangkan kemarin ada ibu-ibu yang sudah pakai lingerie merayu suaminya, ternyata suaminya pas kesel, ya nggak gelem, ya sing ngono-ngono kuwi, muarah ambil parang dibacok bojone.
Jadi kan sesuatu yang konyol ya. Namanya apa? Paham nihilistik. Nihilistik apa? Tiji tibeh. Tahu ya tiji tibeh? Biar mati siji mati. Dulu kan kalau kita main pasaran gitu, kalau kemudian teman kita itu kan dulu uangnya godong tuh, Pak. Nah, biasanya kalau godongnya itu akeh ngono, teman kita sing cengkre namanya. Cengkre itu ya sing mogele ini biasanya malah berdagang apa ngerusak itu. Ya, itu namanya tiji tibeh. Kalau saya rugi, kamu pun juga harus ikut rugi. Jadi ini merupakan mindset yang luar biasa, ditanamkan sejak kecil oleh setan itu. Ya dengan lewat apa? Mainan tadi, Pak. Main omah-omahan, ya main dakon, ya atau main ya karet, tahu ya karet dengan atau bekelan itu kadang-kadang saya dulu jago bekelan ya, becak wedok wedok itu ya menang wakeh ngono enak sing powokel diurat arep kabeh atau catur ya catur itu kemudian ketika kalah bolak-balik ya skakmat terus dan dirusak ya. Ini namanya tiji tipe ya karena itu ma'asyiral muslimin ya, kemudian yang berikutnya yaitu adalah ya kiblatuhum nisa'uhum, maka kiblatnya itu adalah wanita. Sehingga kalau kemudian kiblatnya itu wanita, itu akan membuat hidup itu kemudian tergantung ya kepada menjelang akhir zaman itu yang paling banyak siapa? Wanita. 1:50. Ya, siji wong lanang, wong wedoke ya 50. Ya, terus melok sapa engko ya. Ini menjelang akhir zaman, sedangkan pekerjaan itu hampir semuanya dikuasai oleh wanita juga. Jangan tahu sopir truk dari Jember itu untuk ngangkut Lombok. Jangan tahu ya Lombok itu satu hari sudah nyampe di Jakarta kan, di pasar Tanah Abang itu kan harus cepat ke sana. Itu dari Jember ke sana itu kalau numpak truk itu kebut-kebutan tidak karuan. Supaya apa? Supaya tidak rusak nanti apa itu Lomboknya tadi. Itu kalau pria kan biasa, itu hanya dari Jemberan, Bondowoso itu berarti wong wedok ya. Ya. Wong lanang kan berarti kan banyak yang tidak bisa. Nek wong lanang kadang-kadang kalau jadi sopir nggak kuat akhirnya ngombe ya kayak gini dicampuri kerating deng. Ya. Angka hemodialisis ya, angka orang yang gagal ginjal di Madiwaluya itu kebanyakan karena mereka itu sopir. Dan ketika nyopir itu ya air mineral kemudian dikasih dengan M150 dicampur dengan kerating deng ya extra jos kan ada taurinnya itu. Ya taurin itu yang kalau kemudian ya tersaring di dalam ginjal itu ngebot-ngeboti ginjal. Ujung-ujungnya apa? Nah, ya lama-lama ginjalnya menjadi suloyo nanti. Kalau sudah suloyo, mereka minumnya hanya sedikit selama perjalanan, ujung-ujungnya ya kerja keras ginjal itu menyebabkan gagal ginjal. Mesaknya jadi kan kerja sudah terlalu payah, ya ternyata mereka harus menanggung nasib yang seperti itu. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin wa masajiduhum, sedangkan masjid-masjid mereka imaratun makhmuratun. Masjid itu menjadi indah semua. Tapi wa qulubuhum ya kharab minal huda, sedangkan hati-hati mereka ya jauh dari petunjuk. Ya saya akan masjid itu hanya menjadi destinasi wisata. Iya apa enggak? Masjid menjadi destinasi biasa. Coba jenengan lihat, sing melu pengajian kan wong ya iki tok mawon. Ya, sing melu ngaji itu orangnya ya itu saja. Ya tambah sing anyar pun jarang. Ya, tapi kalau ngajinya berkaitan dengan ya apa itu entertainment, joget-joget dan sebagainya, wah itu kok wakeh Mas. Ya, karena apa? Butuh hiburan. Tapi kalau ngajinya rodok serius, ya biasanya ya, wangel biasanya. Karena ngrungokne itu juga agak sulit ya. Karena apa? Menghalangi hawa nafsu mereka. Karena itu masjid kadang-kadang megah tapi kharab minal huda, kosong dari petunjuk. Wa ulama'uhum, sedangkan ulama-ulama mereka ya adalah orang yang sarun min tahti adimis sama. Mereka adalah orang yang paling buruk di kolong langit. Paling buruk di kolong langit. Dengan cara apa? Menyebarkan fitnah.
Coba orang yang kita anggap berilmu, ketika kemudian mereka itu menyampaikan ilmu, kan bukannya mereka itu menyampaikan yang baik, tapi ujung-ujungnya apa? Mesti menjatuhkan rivalnya. Iya pada Imaduddin menjatuhkan para habaib. Habaibnya ceritanya yang ngawur ndak karuan. Kan gitu kan. Ujung-ujungnya jadi semuanya keliru, cuma dibenarkan ndak mau. Yang satu itu cuma nyalahkan wong liya, apik sing bener dhek dhewe, sing liya jadi salah. Ini juga tidak bagus. Jadi dakwah itu memberikan petunjuk, dakwatun nas ilallah bil hikmah wa mau'idatul hasanah. Wajadilhum bilatihi ahsan. Kalau mereka itu berjidal atau berbantah-bantahan, cari yang paling baik, jangan sampai kemudian retak daripada ukhuwah. Karena itu harus ada yang namanya ya mahabbah wa ulfah. Mahabbah itu cinta, ulfah itu apa? Kelembutan hati. Dan itu belum ada di kalangan kaum muslimin. Ujung-ujungnya apa? Ya dakwahnya bukan ilallah, dakwahnya pada ilaina, ila hizb, ila firqah, pada golongan kelompoknya sendiri atau kepada ya komunitasnya sendiri, dan mereka tidak berdakwah pada Allah. Ya, karena apa? Keliru. Innamal a'malu biniyat. Ilmunya bagus, tapi menghasung atau mentahrik atau menggerakkan manusia bukan pada ubudiyatullah, tapi kepada apa? Furqah. Furqah itu apa? Perpecahan. Dalam Al-Quran kalimatnya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Mereka itu merasa kelompoknya yang paling benar. Ini bahaya. Karena itu ma'asal muslimin, maka mereka akan ditimpa dengan 4 azab tadi. Ya, azabnya apa? Pemimpin yang sewenang-wenang, pejabat yang kemudian mempunyai amanah yang berantakan, diberikan paceklik, kemarau dan seluruh cobaan ya kepada mereka, dari larang pangan sampai kemudian tanah yang tandus, dan yang terakhir mereka itu akan mendapatkan peradilan atau pengadilan yang buruk di dunia. Sehingga mereka kemudian terzalimi antara satu dengan yang lain. Ini adalah menjelang akhir zaman seperti itu. Caranya bagaimana keluar? Ya, keluarnya ada 3 tadi. Ya, keluarnya ada 3. Mesti genepnya timbang utang. Yang pertama adalah imanul kamil, yaitu adalah iman yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu adalah ya, mahabbatul wasiq. Mahabbatul wasiq itu adalah mereka itu mempunyai cinta yang kuat, irtibatul wasiq. Mereka mempunyai ukhuwah yang kokoh. Wajtina ijtima al-qulub. Mereka mempunyai kesatuan hati. Ya. Arwahun junudun mujanadah. Arwah atau ruh itu seperti pasukan. Wa idza ta'arafa, apabila mereka saling mengenal, iktalafa, mereka saling berkumpul. Wa intanakaro, apabila mereka itu tidak mempunyai kesepahaman, iktalafat, maka mereka itu akan kemudian berpisah. Jadi arwah itu, nyawa kita itu antara satu jiwa kita antara satu dengan lain itu menjadi kecenderungan untuk berkumpul. Yang senangnya sosialita, mesti senangnya dengan sosialita. Yang senangnya dzikir, sholat, saum, ibadah, senangnya pasti dengan orang yang seperti itu. Kalau orang itu senangnya itu mendem, wes kabeh wahai, jadi komunitasnya juga komunitas mendem. Ya, kalau komunitasnya orang yang berzina, pasti senangnya juga berzina. Suka breng-brengan, ya, dengan berbagai macam, ya, senangnya sound horror misalnya ya, maka semuanya juga akan temannya banyak yang sound horror. Karena itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, dulu ada seorang itu yang senangnya sekak, sehingga ketika menjelang sakaratul maut dia mesti ya talqin ini mesti sekak. Wah, talqin ini ora mandi, Pak. Mesti talqin mesti ngomongnya sekak ster. Sekak bom. Jadi hampir semuanya ya mereka itu ya kematian seseorang itu tergantung kepada ya'isu ya, kebiasaan sebelumnya. Jadi matinya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Karena itu dengan kebiasaannya yang sholat 5 waktu, ibadah, zikir, berbuat baik, silaturahim, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian akan terbawa nanti ketika menjelang kematian tadi.
Jadi pertama imanul kamil, kedua adalah mahabbatul wasiq atau ijtima'ul qulub atau iktalafat ar-ruh. Jadi ruh itu kemudian saling menyatu, ya kebaikan menyatu dengan kebaikan, kemungkaran menyatu dengan kemungkaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah at-tarbiyah ala at-tadhiyah. Yaitu kita mentarbiyah umat dengan apa? Dengan segala pengorbanannya. Ya, jadi kalau kita kemudian ya ngaji begini itu niatnya untuk memberikan pendidikan, edukasi supaya apa? Masyarakat itu kembali kepada jalan yang ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian mereka diridhoi oleh Allah? Mereka harus belajar dari kesalahan. Kesalahannya bagaimana? Insya Allah to be continue untuk minggu depan. Saya kira begitu ya wabillah azakumullah wa iyyakum. Moga-moga ini akan bisa bermanfaat buat kita semua. Aku qouli hada wastaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.